Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Windari Eskom dari SMK Negeri 1 Teluk Keramat. Baik, kali ini saya akan melanjutkan presentasi saya pada modul yang keempat, yaitu pedagogi informatika. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 4 mencakup apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, memahami cara mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara menggunakan teknologi dalam pendidikan, baik untuk memfasilitasi pembelajaran aktif, kolaboratif, ataupun mandiri. Bagaimana emosi yang dapat dirasakan terkait pengalaman belajar? Yang pertama adalah rasa ingin tahu, merasa sangat tertarik dan bersemangat untuk belajar hal baru, terutama teknologi dan informatika yang terus berkembang, termotivasi, dipicu oleh keinginan untuk menguasai teknologi baru, memecahkan masalah kompleks, atau inspirasi karir di bidang teknologi informasi. Hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan belajar? Pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill, menggunakan pertanyaan terbuka yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan mengembangkan argumen yang berdasar. Pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau BCWL memerlukan penerapan pengetahuan mereka serta keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Apa saja yang perlu diperbaiki terkait dengan proses pembelajaran? Pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill, peningkatan pemahaman guru. Beberapa guru mungkin memerlukan pelatihan lebih lanjut untuk memahami bagaimana merumuskan dan menggunakan pertanyaan terbuka secara efektif. Analisis implementasi model 4 dalam konteks guru informatika mencakup apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh. Mengapa penting bagi seorang guru untuk memahami taksonomi pembelajaran sebelum merancang tujuan pembelajaran berbasis HOTS? Bagaimana taksonomi Bloom dapat membantu dalam mengidentifikasi tingkat kemampuan berpikir siswa? Masih pada implementasi modul 4, apa wawasan atau insight baru yang dari materi yang dapat dipelajari, yaitu strategi peningkatan kemampuan HOTS. Guru perlu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ini berarti lebih dari sekadar mengajar konten. Guru harus merancang aktivitas yang menantang siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi yang menciptakan solusi alternatif. Analisis. Masih pada analisis modul 4, apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Mengintegrasikan HOTS dalam kurikulum yang ada. Tantangan kurikulum yang ada mungkin tidak secara eksplisit mendukung pengembangan HOTS, sehingga guru harus menemukan cara untuk mengintegrasikan tujuan pembelajaran berbasis HOTS ke dalam pelajaran sehari-hari. Apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Mengintegrasi HOTS dalam kurikulum yang ada. Solusinya, guru dapat merancang ulang kegiatan pembelajaran yang ada dengan menambahkan komponen mendorong pemikiran kritis dan analisis, serta memastikan tujuan pembelajaran mencerminkan tingkat HOTS dalam taksonomi Bloom. Keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman masa lalu. Penggunaan dalam evaluasi. Evaluasi awal menggunakan taksonomi Bloom cenderung berfokus pada soal pilihan ganda, tes tertulis, dan menilai kemampuan dasar siswa. Banyak guru menemukan bahwa meskipun metode ini efektif untuk mengukur pengetahuan faktual, mereka merasa kesulitan dalam menilai keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis dan menciptakan. Masih pada keterhubungan topik yang dipelajari, yaitu penerapan di masa mendatang. Perancangan tujuan pembelajaran yang lebih komprehensif. Guru akan lebih fokus pada merancang tujuan pembelajaran yang mencakup semua tingkat dalam taksonomi Bloom, dari mengingat hingga menciptakan.
Setiap tujuan pembelajaran akan dirancang untuk mendorong siswa melewati tingkat kognitif, memastikan bahwa mereka tidak hanya memahami konsep dasar tetapi juga memahami konsep kompleks. Keterhubungan topik yang dipelajari dengan konsep praktik baik yang dilakukan yaitu membentuk pembelajaran berbasis proyek yaitu PBJL atau PBL ya. Contoh penerapan di kelas informatika, siswa bisa diberi tugas untuk mengembangkan aplikasi situs web yang memecahkan masalah tertentu dalam komunitas mereka. Sedangkan untuk kegiatan praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran atau kegiatan lain di sekolah, salah satunya adalah kegiatan eksperimen di laboratorium. Penilaian yang mencerminkan tugas dunia nyata dan keterampilan yang dibutuhkan di luar kelas seperti proyek, portofolio, dan presentasi. Contohnya penerapan di kelas bahasa. Siswa bisa membuat vlog atau video tentang topik tertentu sebagai bagian dari penilaian akhir. Berikut hasil dari presentasi saya pada modul 4 yang mengenai pedagogi informatika. Terima kasih. Saya Febri Windari Eskom dari SMK Negeri 1 Teluk Namat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.